Seperti kita ribut soal apa WUS. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan tinggal restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu. WUS ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Bentuknya seperti yang Bapak harapkan. Mereka ngotot aja. Posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik di... Assalamualaikum semua teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi kelancaran rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini kita akan membahas pernyataan terbaru dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, yang akhirnya buka suara soal polemik utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau disebut WUS. Seperti yang kita tahu, sebelumnya pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sempat bikin heboh setelah menolak pembayaran utang proyek tersebut menggunakan dana APBN masyarakat. Nah, Luhut justru merasa heran dengan ramainya sorotan terhadap pembiayaan WUS ini, karena menurutnya masalah ini cuman hanya tinggal restrukturisasi saja dan sama sekali nggak pernah meminta bantuan APBN. Ia juga menegaskan bahwa pihak Cina sudah setuju dengan restrukturisasi itu, hanya saja prosesnya tertunda karena pergantian pemerintahan. Luhut pun menilai kalau pemerintahnya bekerja kompak, persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, maka dari itu mari kita bahas tanggapan Pak Luhut ini ya secara mendalam dan langsung aja kita reaksi ke video pertamanya. Let's go. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Silakan. Gini aja logikanya sih kalau menurut saya. Kalau misalnya public transportation atau mega proyek transportation itu selalu bikin rugi sebuah negara, kok malah dibangun gitu? Harusnya daripada bangun yang kedepannya malah merugi, mending bangun kesejahteraan rakyat dulu gitu, kemakmuran rakyat dulu. Kalian setuju nggak? Kalau saya sih setuju. Mending kita bangun kemakmuran rakyat dulu ya. Kalau kalian setuju, mending komen langsung di kolom komentar di bawah ya. Let's go, mari kita langsung lanjut ke video selanjutnya yuk. Kalau KPPN agak lucu, karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Kalau saya nggak tahu. Mari Bapak ikut juga. Ikut, tapi kayaknya nggak dengar deh. Arahannya apa? Arahannya mereka akan diskusikan lagi, tapi saya nggak ini. Biar nanti Pak Presiden yang ngumumin, saya nggak ngerti itu. Pak Pur, terkait WUS Pak, ya pembiayaan menggunakan APBN Pak. Terkait WUS Pak, pembayaran menggunakan APBN itu. Saya nggak tahu, katanya itu kan WUS sudah dikelola oleh Nusantara kan. Nusantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPPN agak lucu, karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Setuju apa yang dikatakan sama Pak Purbaya. Harusnya Danantara full tanggung jawab gitu. Bayar utang WUS atau kereta cepat itu. Jangan pakai dana APBN dari rakyat gitu. Harusnya pakai dana APBN mereka sendiri gitu. Kalau misalnya pengen pakai dana APBN dari rakyat, ya harusnya si WUS-nya digratisin dong tiketnya. Betul nggak? Iyalah, jelas lah. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian setuju sama Pak Purbaya, komen di kolom komentar ya. Let's go, mari kita lanjut ke video selanjutnya yuk. Mereka ngotot aja. Posisi Bapak WUS ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Bentuknya seperti yang Bapak harapkan. Mereka ngotot aja. Posisi Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung. Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat.
Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat dikritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya 3 bulan terakhir ini karena nggak sempat kan untuk buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan minim lebih banyak di proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia setuju. Sanggup mereka bilang mereka akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus. Tapi yang jelas saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Saya pernah diskusi nego sama CDB juga dulu. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah. Tapi nanti kita lihat hasil seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden. Kadang aku bingung sih. Kenapa sih proyek swasta itu yang didanai BUMN gitu selalu keuntungannya itu dinikmati sama komisaris-komisaris dan jajaran-jajarannya gitu. Kalau misalnya bisnis itu mengalami kerugian, kenapa harus rakyat yang bayar gitu dari pajak rakyat gitu? Itu bener gak sih? Coba kalian yang lebih tahu dari aku, komen di kolom komentar tentang permasalahan ini. Aku sama sekali nggak tahu ya, cuman asbun aja tadi. Tapi semoga aja nggak kayak gitu. Nah, maka dari itu mari kita lanjut ke video selanjutnya yuk. Let's go, langsung kita lanjut ke video selanjutnya. Seperti kita ribut soal WUS. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang, kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera berunding, dan sementara Cinanya sudah bersedia kok, nggak ada masalah. Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Dengan data-data, waktu itu masih zaman yang lalu, kita dari Menteri Keuangan yang lalu, dengan pihak Tiongkok, kita waktu itu saya masih di Marves, itu kita selesaikan kok. Sama dengan LRT, LRT ini apa enggak masalah? Masalah. Kita restructuring, kan beres. Ini juga sama. Kenapa terus bilang ada nanti kita WUS akan diganti dengan South China Sea. Apa lagi ini? Kadang-kadang saya nggak ngerti bicara. Jadi kalau kita saran saya, kalau kita nggak ngerti datanya, nggak usah komentar dulu. Nanti cari datanya baru berkomentar. Nah, baru enak. Karena kalau tidak, atau mungkin cari popularitas murahan, ya silakanlah kalau itu sih. Tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah ini kompak, solid untuk melakukan pembangunan ini. Seperti kita ribut soal WUS. WUS itu masalahnya apa sih? WUS itu kan 3 restructuring aja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN. Restructuring, saya udah bicara dengan Cina karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang, kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina, dan Cina mau untuk melakukan, tapi kemarin pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Kepres supaya timnya segera. Jujur, aku sih nggak pernah tahu ya, nggak pernah ngerti gitu soal data si kereta cepat ini. Sama seperti apa yang dikatakan Pak Luhut tadi gitu. Cuman dibalik itu semua, si kereta cepat ini hutangnya gede loh. Sedangkan makin hutang makin gede itu bunganya makin gede. Nah, permasalahan Indonesia itu bagaimana caranya bayar hutang tersebut gitu. Kalau misalnya dana APBN udah di stop, terus kita ngandelin Danantara, sementara Danantara gimana gitu penyelesaiannya dengan secara clear-nya gitu. Jangan muter-muter malah jadi bingung rakyat gitu. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian sama bertanya-tanya kayak aku gitu, komen di kolom komentar ya. Let's go, langsung lanjut ke video selanjutnya yo. Ini orang-orang lagi pada rusuh nih sama utang KCIC. Pak Mahfud sampai bilang, ini kalau gak dilunasi, Natuna bisa kena. Gak jelas banget cowok KCIC. Ini ide siapa sih? Lu bayangin aja, anggaran awal KCIC tuh 70-an triliun, terus di akhir bengkak jadi 100-an triliun dengan bunga 2%. Tahu gitu mending ambil yang dari Jepang gitu. Anggaran gak beda jauh, bunganya cuma 0, sekian %. Kualitas gak usah dipertanyakan. Lu lihat aja tuh MRT, produk Jepang gitu.
KCIC untuk balik modal aja butuh 40 tahun dengan target penumpang 30.000 per hari. Sekarang realitanya cuma 17 ribuan per hari, ya lebih lama lagi. Ada data yang menunjukkan kebanyakan orang tidak menggunakan KCIC ya karena harga tiketnya mahal. Mayoritas orang Indonesia aja masih kelas menengah ke bawah, bikin Transum kok target marketnya elit, yang bahkan jumlahnya gak nyampe 5%. 250 sampai 300 ribu, UMR Bandung aja 4 juta, keluar 300 ribu untuk sekali jalan, ya kerasa. Bagian Bandung-Jakarta mah udah banyak opsi gitu, jalanan provinsi antar kotanya udah bagus, jalan tol ada, kereta api ada, travel yang murah banyak, udah punya opsi sebanyak itu, ditambah KCIC pula. Apa nggak kasihan gitu sama teman-teman kita yang ada di luar Pulau Jawa? Nah kan, apa yang aku bilang gitu, emang Jepang tuh agak mahal gitu pembentukan biaya si kereta cepat itu, cuman bunganya itu sedikit. Beda sama China gitu, emang lebih murah gitu proses pembuatan si kereta cepat itu. Tapi dibalik itu semua ada jebakan bunga yang sangat besar sekali ya. Dan di sisi lain juga orang Jakarta Bandung nggak terlalu butuh-butuh banget sama kereta cepat ini, dan nggak bisa dinikmati semua rakyat di daerah situ gitu. Karena apa, tiketnya emang benar kata abang ini mahal banget tiketnya, nggak semua orang bisa beli tiket kereta cepat gitu. Bingung kan bayarnya kayak gimana gitu. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian suka video ini, komen di kolom komentar, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Dan terima kasih buat kalian semua yang menyimak dari awal sampai akhir. Buat yang baru nonton juga jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan loncengnya juga. Saya Adi Misak, saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.